Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan manhaj, yaitu manhaj, metodologi dalam beragama yang sangat kita perlukan, terutama di zaman sekarang ini yang terlalu banyak perkara-perkara dipaparkan di internet, di media sosial. Semua orang boleh menyampaikan isi kepalanya, ya. Ahlul bidah menyampaikan seluruh pemikirannya. Kalau kita tidak memiliki metode dalam beragama, kita akan mudah terbawa dengan kerancuan-kerancuan pemikiran mereka. Ya, dan kalau disiplin-disiplin ilmu yang lain, fisika, kimia, matematika, harus ada barometernya. Terlebih lagi dalam belajar agama, apalagi belajar akidah, harus ada barometernya. Karena kalau tidak dikasih barometer, tidak kasih standarisasi, maka akan muncul keliaran, liar dalam berakidah, liar dalam berpendapat, liar dalam beragama. Apalagi manusia hobinya ngomong, hobinya komentar. Yang paling senang dikomentari masalah agama, ya. Bahkan seorang yang tidak memiliki ilmu agama pun berani komentar tentang agama. Kalau kita mau dudukkan dia dalam kelas agama, mungkin dia masih TK, ya, atau dia mungkin masih PAUD, ya. Bahasa Arab belum bisa, ini belum bisa, enggak pernah belajar agama, tapi dia ngomong masalah agama, dia komentar. Terlebih lagi kalau ternyata al-bidah tersebut memiliki ilmu, maka dia akan menyampaikan pemikirannya. Orang-orang awam yang tidak mengerti tentang dasar agama yang benar, maka mudah terbawa, terhanyut dengan pemikiran mereka. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menjelaskan metodologi kita dalam beragama, itu mengikuti secara sederhana, mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabat, yang disebut dengan manhajus salaf, disebut dengan manhajus salaf. Dan ini adalah suatu metode yang sangat mulia yang akan kita jelaskan dalil-dalilnya insyaallah dalam pengajian kita kali ini. Al-manhaj, ya, dalam bahasa Arab diambil dari minhaj yang artinya at-tariqul wadih, yaitu jalan yang jelas, ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan untuk setiap kalian, ya, syariat dan jalan yang terang benderang, jalan yang jelas. Jadi al-minhaj atau manhaj artinya jalan yang jelas. Jalan yang jelas bagi kita untuk beragama, yaitu mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Kenapa kita harus mengikuti manhaj ini? Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya dalam hadis-hadis yang masyhur, di antaranya hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqil ummah, hadis terpecahnya umat menjadi 73 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Sungguhnya umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Kurang jelas. Semuanya di neraka kecuali satu, ya. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang selamat? Kata Nabi SAW, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku yang sedang aku tempuh dan para sahabatku tempuh saat ini. Ini jelas bahwasanya golongan yang selamat harus berada di atas manhajus salaf, yaitu manhaj
Nabi dan manhajnya para sahabat, terutama tatkala terjadi perselisihan, terutama tatkala terjadi kelompok-kelompok dalam beragama. Karena Nabi mengatakan, "Wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa? Man kana mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi. Itu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Ini isyarat bahwasanya seorang kalau ingin selamat harus mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Demikian juga dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang kata para sahabat, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu berikan kita nasihat yang sangat mengena sampai hati kami ya merasa cemas, kemudian mata kami mengalirkan air mata. Di antara nasihat Nabi SAW tersebut, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan dalam masalah agama yang banyak sekali. Nabi ingatkan sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada para sahabat, kepada umatnya, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpeganglah dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di, sunnah para sahabatku yang dapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Ini peringatan-peringatan dari Nabi SAW, harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Kemudian muncullah pemikiran-pemikiran sejak zaman para tabi'in, demikian juga sahabat, zaman para sahabat junior sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran. Seperti di penghujung zaman sahabat muncul kelompok namanya Khawarij yang memiliki pemikiran bid'ah, ya, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian muncul Qadariyah, ini pemikiran tentang masalah iman bil qadar yang muncul bertemu di zaman Abdullah bin Umar, sebagaimana Ibnu Umar dilaporkan kepada oleh sebagian orang bahwasanya di Basrah ada suatu kaum yataqa'aruna fil ilm, mereka mendalam-dalami masalah ilmu, ya, tetapi mereka berkata perkara itu baru tanpa takdir. Maka Ibnu Umar mengatakan, idza laqitum haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni. Jika engkau bertemu dengan mereka, kabarkanlah kepada mereka, aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, dan sampaikan bahwasanya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, atau jiwaku berada di tangannya, ya, seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Sudah muncul firqah namanya Qadariyah. Kemudian di zaman Hasan al-Basri muncul namanya Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi namanya Murji'ah, dan firqah-firqah Jahmiyah muncul di zaman masa Imam Ahmad. Muncullah firqah-firqah di dunia Islam yang kemudian pikiran-pikiran tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Likulli qaumin waris, setiap kaum ada ahli warisnya, mewarisi pikiran-pikiran yang menyimpang tersebut. Maka para ulama mereka menulis buku-buku tentang akidah, ya, dengan sanad mereka sampaikan sanad akidah mereka kepada para sahabat, bahwasanya akidah yang mereka tulis ini bersumber dari sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain kecuali dalam rangka untuk menjaga akidah umat. Apalagi betapa sering seorang terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tatkala melihat jumlah yang banyak seakan-akan itu kebenaran, padahal tidak. Jumlah yang banyak bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Al-Quran dan Sunnah di atas manhajus salaf, itu barometer yang benar. Sering kita terpedaya dengan jumlah yang banyak, seakan-akan kalau jumlah yang banyak itu kebenaran, ya, padahal tidak sama sekali. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian tatkala dia berhadapan dengan satu negeri seluruhnya musyrikin, dia sendirian dan dia di atas kebenaran. Lihat sekarang kita saja dibandingkan dengan umat-umat agama yang Nasara sekarang miliaran, dibanding umat Islam cuma sedikit. Apakah mereka benar? Tidak. Mereka di atas kesesatan, mereka di neraka jahanam, meskipun mereka jumlahnya sangat banyak. Orang ke masjid aja sedikit dibandingkan orang yang tidak ke masjid, ya. Oleh karenanya
ukuran kebenaran bukan jumlah yang banyak. Lihat di sebagian tempat orang mengadakan acara haulan, datang ke kuburan seorang yang mengatakan bahwasanya Nabi keluar dari kuburan mencium kedua lututnya. Ini suatu perkataan bagi saya adalah penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita dikatakan keluar dari kuburan kemudian mencium kedua lututnya. Sekarang kalau ada orang cium lutut, siapa yang lebih dihormati? Yang mencium atau yang dicium? Hah? Mencium atau yang dicium? Yang dicium. Yang dicium bukanlah lututnya lagi yang dicium. Bukankah ini penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW? Penghinaan jelas. Tapi orang datang ke kuburannya tiap tahun jutaan. Terus kita bilang mereka di atas kebenaran. Oleh karenanya hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, manhaj ini penting, ini barometer kebenaran. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Jadi patokan adalah sesuai di atas Al-Quran dan Sunnah di atas manhajus salaf. Taib, kita akan sebutkan dalil-dalil tentang hal ini. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan generasi salaf yaitu al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, itu tiga generasi yang dimuliakan oleh syariat, yang datang nas secara tersendiri memuji tiga generasi tersebut. Yang pada tiga generasi tersebut yang masih mendominasi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adapun Ahlul Bidah hanya sedikit atau hampir tidak ada. Ya, tiga generasi tersebut adalah generasi sahabat, generasi tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Inilah tiga generasi yang kita maksud dengan para salafun salih, orang-orang salaf yang mereka terdahulu, orang terdahulu yang di atas kesolehan, dan mereka telah direkomendasi secara khusus oleh Nabi SAW. Dan yang paling utama di antara mereka adalah para sahabat. Adapun dalil-dalil tentang rekomendasi syariat terhadap sahabat sangat banyak. Allah merekomendasi, demikiannya Nabi SAW merekomendasi. Adapun dalam Al-Quran tentang keutamaan sahabat sangat banyak. Di antaranya saya akan bacakan sebagian ayat tentang keutamaan para sahabat. Di antaranya Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khairu ummah, umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Ayat ini turun kepada para sahabat. Allah mengatakan umat yang terbaik. Konteksnya turun kepada siapa? Para sahabat. Jadi sahabat adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Oleh karenanya, tatkala Nabi berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabatku. Kata sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya para sahabat Nabi lebih afdal daripada para sahabat nabi-nabi yang lain. Kita punya nabi-nabi yang mulia dan punya sahabat-sahabat para nabi yang mulia. Contoh, sahabat Nabi Isa disebut Al-Hawariyun, murid-murid khusus Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa memiliki orang-orang terdekat namanya Ashabu Musa. Ya, tetapi yang terbaik dari seluruh sahabat-sahabat Nabi adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini tidak aneh. Kenapa? Karena Nabi yang terbaik Nabi Muhammad SAW, maka wajar murid-muridnya adalah murid-murid yang terbaik karena mereka diajari oleh Nabi yang terbaik. Dan Allah merekomendasi, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Ini contoh ayat memuji para sahabat. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat, wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, maka mereka telah mendapat petunjuk. Allah memberi syarat, kalau ingin dapat hidayah maka harus beriman seperti imannya para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, itu para sahabat, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Bayangkan, syarat dapat hidayah mengikuti imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian juga Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyelisihi Rasul, titik, enggak
masih lanjutkan, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dia menyelisih Rasul dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Itu jalannya para sahabat di zaman tersebut. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami masuk dalam neraka jahannam, wa sa'at masiran, seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah menggandengkan ya penyelisihan terhadap Rasulullah SAW disertakan dengan menyelisih jalan para sahabat. Akibatnya masuk neraka jahannam. Ini dalil bahwasanya mengikuti jalan sahabat adalah syarat tambahan selain mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syarat tersendiri. Kenapa? Karena yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini suatu perkara yang sangat logis, yang sangat mudah dipahami. Yang paling paham tentang Nabi adalah murid-murid Nabi langsung, yang belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat yang paling paham tentang agama ini. Kenapa? Pertama, mereka lah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Mereka yang melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Mereka yang juga mempraktekkan ayat-ayat langsung turun kepada mereka. Jadi mereka ini lebih utama. Kemudian mereka yang paling paham tentang ayat-ayat. Kenapa? Karena mereka pakar bahasa Arab. Mereka ngerti Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan mereka ngerti tentang penunjukan kata-kata dalam bahasa Arab. Yang ini disebut di antara salah satu pondasi ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang pelajari tentang dalalatul alfaz. Bagaimana lafal ini menunjukkan wajib atau sunnah atau mubah atau mutlak atau muqayyad atau umum atau khusus. Itu namanya ilmu usul fikih, dibangun di atas bahasa Arab, menunjukkan lafal-lafal terhadap perkara-perkara tadi. Dan yang paling mengerti bahasa Arab adalah siapa? Para sahabat. Jadi mereka ngerti tentang ilmu tersebut, apalagi dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW. Kemudian di antara yang menunjukkan para sahabat paling paham tentang agama ini, para sahabat tatkala selain mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tatkala menerapkan dibimbing oleh Nabi SAW. Nabi bimbing, kalau mereka salah ditegur, kalau mereka menyimpang diluruskan oleh Nabi SAW. Suatu kaum yang mereka menjalankan perintah Allah dan dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat ternyata keliru, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ayat turun menegur para sahabat. Betapa banyak ayat turun menegur para sahabat. Kenapa? Mereka salah praktek atau mereka agak menyimpang tatkala mempraktekkan sebagian ayat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tatkala dia berdalil tentang bolehnya azal yaitu seorang berhubungan dengan seorang wanita kemudian dia mengeluarkan air maninya di luar rahim sang wanita. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh, ini namanya membunuh anak-anak dan macam-macam perkataan. Maka Jabir berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu zaman sahabat kami melakukan ini dan Al-Qur'an turun. Artinya apa? Allah tidak menegur. Berarti ini boleh. Berarti ini hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Jabir bin Abdullah berdalil dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perbuatan kami azal mengeluarkan air mani di luar rahim seorang wanita hukumnya haram, tentu Allah akan turunkan ayat menegur kami. Kalau ayat tidak turun menegur kami, Nabi tidak menegur kami, berarti hukumnya apa? Hukumnya halal. Ini dalil bahwasanya para sahabat tatkala mereka menjalankan praktek keagamaan bukan cuma diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, Allah langsung tegur. Allah langsung tegur, ya. Jadi wajarlah jika mereka adalah orang yang paling paham tentang agama, karena mereka yang pertama kali mempraktekkan, mereka yang paling paham tentang maksud Nabi, mereka yang paling paham tentang bahasa Arab, mereka yang pertama kali mempraktekkan, dan dalam praktek mereka diawasi oleh Nabi, bahkan diawasi oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menunjukkan kemuliaan para sahabat, seperti Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, ya, bukan cuma memuji zahirnya, bahkan Allah memuji batin mereka. Dan ini dalam banyak ayat. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah, dan orang-orang fuqara dari kaum muhajirin yang mereka berhijrah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Kenapa mereka berhijrah? Kata Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah karena mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka enggak?
Oleh ini kita ngaji nggak tahu niatnya apa, saya datang dari Indonesia nggak tahu niatnya apa, ya. Tapi mereka dipuji oleh Allah bahwasanya mereka tulus, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan negeri mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka untuk mencari karunia Allah dan dalam rangka mencari keridhaan Allah, wa yansurunallaha wa rasulahu, dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar iman mereka. Allah puji luar biasa. Allah puji kaum Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian Allah puji kaum Ansar bagaimana mereka memuliakan kaum Muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, ya, meskipun mereka juga membutuhkan, dan seterusnya. Contoh ayat lain yang memuji para sahabat juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat yang mereka melakukan perjanjian Hudaybiyah, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala peristiwa Hudaybiyah di bawah sebuah pohon. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, itu para sahabat yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Jumlah mereka berapa? 1.400 orang, sekitar 1.400 orang. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Bayangkan, Allah puji isi hati mereka, ya. Kita rekomendasi kita, orang mungkin muji kita, orang enggak tahu niat kita. Orang muji rekomendasi kita luarnya, zahirnya, batinnya siapa yang rekomendasi kita? Tapi para sahabat direkomendasi oleh Allah zahir dan batin. Lebih menakjubkan lagi di akhir surat Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya, yaitu para sahabat, orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka. Bagaimana sifat mereka? Zahir dan batin, kata Allah, tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka senantiasa sujud, senantiasa ruku', rajin ibadah. Kenapa mereka sujud dan rukuk? Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji isi hati mereka. Simahum fi wujuh min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di wajah-wajah mereka. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka di Taurat. Ternyata Allah memuji para sahabat bukan cuma di Al-Qur'an. Di Taurat para sahabat sudah disebutkan. Yang disebutkan bukan cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad juga disebutkan di Taurat. Orang-orang Yahudi harusnya tahu ada suatu kaum yang sangat mulia yang Allah sebutkan dalam Taurat, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di Taurat, kata Allah, wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka di Injil, kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zarra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan mereka di Injil seperti tumbuhan, ya, yang mengeluarkan tunasnya, kemudian membesar tunasnya semakin kokoh, yang menyenangkan orang yang menanamnya. Inilah perumpamaan para sahabat di Injil, bahwasanya Allah memperumpamakan mereka seperti tanaman yang tumbuh berkembang, tunas yang membesar, yang menyenangkan orang yang menanamnya, seakan-akan menyenangkan Nabi SAW yang telah mendidik mereka. Bahwasanya Nabi berhasil mendidik para sahabat. Nabi berhasil. Bagaimana tidak berhasil? Nabi dakwahi mereka 23 tahun. Nabi dakwahi mereka. Tertanam akidah yang sangat luar biasa. Bagaimana pengorbanan mereka yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhasil. Nabi berhasil melihat para sahabat. Makanya kata Allah, yu'jibu zurra, seperti tanaman yang menyenangkan penanamnya. Orang tanam tanaman tumbuh bagus, tumbuh indah, dia senang. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam waktu Nabi akan meninggal dunia, pemandangan terakhir yang dilihat oleh Nabi SAW adalah salat para sahabat, salat subuh. Waktu para sahabat sedang salat subuh, tiba-tiba Nabi membuka. Nabi sedang sakit keras. Hari di mana Nabi meninggal dunia, hari Senin. Waktu tatkala para sahabat salat subuh berjamaah,
Nabi tidak bisa salat berjamaah, Nabi buka sitar, Nabi melihat mereka dan Nabi tersenyum. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, kami lihat putihnya wajah Nabi SAW, halusnya wajah Nabi SAW, sampai-sampai kami mau membatalkan salat karena begitu gembira melihat Nabi memandang para sahabat. Dengan memandang para sahabat, murid-muridnya dilihat oleh Nabi dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena dakwah Nabi berhasil. Dia telah berhasil mendidik generasi terbaik, generasi para sahabat. Apalagi dilihat tatkala salat subuh berjamaah. Inilah perumpamaan para sahabat, dimuliakan oleh Allah, dipuji zahir dan batinnya. Karena mereka adalah generasi yang paling mulia, maka mereka dijadikan syarat untuk masuk surga harus mengikuti mereka. Bayangkan. Tadi saya sebutkan di antaranya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya para sahabat, mereka dapat petunjuk. Dalam ayat yang lain, Allah menjadikan beriman kepada mengikuti jalan sahabat, manhajus salaf sebagai syarat masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan kaum ansar, walladzina tabauhum, kemudian orang-orang setelah mereka, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini Allah membagi manusia menjadi 3 kelompok. Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang setelah mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Pertama muhajirin, yang kedua ansar, yang ketiga orang-orang yang setelah mereka. Ya. Bagaimana dengan muhajirin ansar? Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap muhajirin ansar, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, mereka kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa adda lahum jannatin. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan seterusnya. Jadi muhajirin ansar sudah dijanjikan, Allah ridha kepada mereka, Allah siapkan surga bagi mereka. Bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga, orang-orang yang datang setelah muhajirin ansar, kalau ingin mendapatkan ridha Allah dan ingin masuk surga, ada syaratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan. Ini mengikuti mereka, mengikuti mereka, yaitu golongan 1 dan 2 muhajirin ansar dengan baik, dengan pengikutan yang baik. Antum lihat di sini, bahwasanya ternyata orang-orang setelah muhajirin ansar kalau ingin masuk surga dan mendapat ridha Allah harus mengikuti walladzina tabauhum bi ihsan. Harus mengikuti para sahabat dengan apa? Ihsan, dengan cara yang baik. Artinya kalau mereka tidak mengikuti muhajirin ansar dengan cara yang baik, mereka tidak mendapatkan keridhaan Allah dan mereka tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan surga. Bayangkan suatu kaum yang Allah menjadikan syarat bagi mereka untuk dapat ridha Allah dan masuk surga untuk mengikuti langkah-langkah mereka dan cara-cara mereka. Ini kaum yang sangat mulia, kaum spesial yang dijadikan syarat untuk masuk surga harus mengikuti jalan mereka. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang datang setelah mereka harus mencintai mereka dan mendoakan mereka. Sebenarnya dalam surat Al-Hasyr tatkala Allah menyebutkan tentang muhajirin ansar, kemudian Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah mengatakan kaum muhajirin, Allah puji kaum ansar. Setelah Allah bercerita tentang golongan yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin ansar,
Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah jadikan dalam hati kami kedengkian, kedongkolan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, semua dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik, dan syarat untuk masuk surga harus mengikuti jalan mereka. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini telah kita isyaratkan di awal pengajian tadi. Ya, waktu Nabi SAW berkata, di antaranya khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Khairul quruni qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka. Nabi berkata, ya, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infak para sahabat meskipun hanya 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali 1. Siapa mereka? Man kana ala mithli ma alaihi al-yawm ashabi. Itu orang-orang yang berada di atas jalanku, di jalan para sahabatku. Nabi mensyaratkan, ingin selamat, ikut jalanku dan ikut jalan para sahabatku. Nabi juga bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat tunjuk kepadaku. Ini dalil bahwasanya Nabi mempersyaratkan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat bagi orang-orang yang ingin selamat. Maka timbullah istilah yang disebutkan dengan nama istilah manhajus salaf, manhajnya para sahabat, para salafun salih. Para salafun salih itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama dalam masalah akidah dan juga dalam masalah peribadatan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum wa alaikum bil atiq. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat mulia Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, ittabi'u, ikuti saja, wala tabtadi'u, dan jangan bikin-bikin bid'ah, wa qad kufitum, kalian telah dicukupkan, sudah cukup, tinggal ikut saja. Wa qad kufitum, sudah cukup, selesai, ngapain kalian bikin-bikin baru yang sudah ada contohnya, tinggal ikut. Wa alaikum bil atiq, hendaknya kalian mengikuti orang-orang terdahulu. Demikian juga kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata, ya, tentang bid'ah, kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah, perkara baru dalam agama, adalah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Apa perkataan Ibnu Mas'ud juga? Beliau berkata, perhatikan perkataan yang indah dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seorang sahabat senior. Beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka contohilah para sahabat yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman darinya fitnah. Bisa jadi berubah, bisa jadi menyimpang. Yang jelas sudah meninggal, sudah selesai direkomendasi sudah para sahabat. Yang masih hidup kita nggak tahu dia sekarang benar atau tidak. Kalau dia pun benar, apakah dia masih terus benar? Bisa jadi menyimpang di penghujung, dan banyak kejadian seperti itu. Maka kata beliau, yang ingin contohilah orang sudah meninggal dunia. Jangan mencontohi orang yang masih hidup. Ulaika ashabu Muhammadin, mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhala hadhil ummah, mereka adalah umat terbaik, orang terbaik dari umat ini, generasi terbaik dari umat ini. Wa abarraha quluban, mereka adalah generasi yang paling baik hati mereka.
wa amaqaha ilman, mereka adalah orang yang paling berilmu di antara umat ini, para sahabat yang paling berilmu. Jadi yang paling afdal, kata Ibnu Mas'ud, yang paling afdal, yang paling baik hatinya, kemudian paling berilmu, paling dalam ilmunya, wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit bertakalluf. Bertakalluf itu cari-cari sesuatu yang tidak diwajibkan. Mereka tidak suka dengan seperti itu. Ya, mereka tidak suka takalluf, terlalu maksa-maksa, enggak. Mereka yang paling sedikit takalluf. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani, menjadi sahabat nabinya. Wa iqamati dinihi, untuk menemani nabi Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah kemuliaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, dan hendaknya ikutilah mereka dalam jejak mereka, ikuti napak tilas jejak mereka. Tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim, berpeganglah semampu kalian mengikuti akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sungguhnya mereka dulu di atas jalan yang benar dan lurus. Jadi lihat Ibnu Mas'ud merekomendasi para sahabat, dia afdhalu hadhil ummah, kanu afdhal hadhil ummah, umat yang paling baik. Abarraha quluban, hati yang paling bersih, yang paling suci. A'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Sudah, apa lagi? Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad SAW, menjadi penolong Nabi SAW. Li iqamati dinihi, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ikuti mereka. Tinggal ikuti mereka. Al-Imam Ahmad berkata dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau berkata, Ushulus Sunnah indana tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi mereka. Jadi dikhususkan penyebutan sahabat, tidak cukup Quran dan sunnah saja. Quran dan sunnah mengikuti pemahaman para apa? Sahabat. Ini saya sebutkan dalilnya semuanya. Kenapa ikhwan? Karena sekarang sebagian orang mereka memahami Al-Quran dengan tafsirnya sendiri. Orang-orang liberal mereka punya metode tafsir, namanya metode tafsir hermeneutika. Metode tafsir tidak terikat, pokoknya tafsir seenaknya saja. Namanya hermeneutika. Hampir ditulis buku tentang ini, metode tafsir tanpa metode. Tafsir tanpa apa? Metode. Tafsir tanpa kaidah, namanya hermeneutika. Ini yang masuk dalam tesis disertasi saya di Madinah, tentang pembahasan di antaranya masalah cara tafsir mereka yang tidak pakai kaidah. Sekarang orang bilang Al-Quran dan Sunnah, ternyata Sunnah juga dia pahami sendiri. Tidak akan muncul kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Islam Jamaah yang mengkafirkan orang-orang di sekelilingnya. Apa slogan mereka? Al-Quran dan Sunnah. Ngaji Quran hadis. Ngaji Quran hadis berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman mbah mereka, ya. Pendiri mereka siapa? Nur Hasan Ubaidah. Bukan pemahaman para salaf, bukan pemahaman para ulama, bukan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pemahaman para a'immah, pemahaman pendirinya. Akhirnya lihat apa yang terjadi? Sesat dan menyesatkan, menyimpang, mengkafirkan orang di luarnya, ya. Ini contoh Al-Quran Sunnah tapi ngawur, ya. Oleh karenanya harus ada barometer dalam mengukur suatu kebenaran. Mudah Al-Quran Sunnah, pemahaman para sahabat. Karenanya para hadirin, di zaman sekarang ini tidak semua orang berani mengatakan kami di atas sunnah, apalagi di atas manhajus salaf, enggak berani. Karena orang kalau mengatakan saya dai di atas manhajus salaf, dia tahu konsekuensinya. Bahwa di atas manhajus salaf dia harus benar-benar di atas manhajus salaf. Sehingga mereka segan untuk mengatakan dai sunnah, ya. Kenapa? Mereka tidak mau. Karena mereka tahu konsekuensi dari pernyataan dai sunnah atau dai di atas manhajus salaf, itu ada konsekuensinya. Kalau mereka berbicara tentang akidah, tanya mana dasarnya, mana dalilnya, Al-Quran, sunnahnya, mana sahabat yang ngomong demikian. Mereka mati kutu karena mereka tidak bisa mendatangkan. Mereka tidak bisa mendatangkan. Oleh karenanya, terutama dalam masalah akidah, harus berhati-hati. Kita di atas manhaj salaf, di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan contoh tentang praktek berpegang teguh di atas manhaj Al-Quran dan sunnah, di atas manhajus salaf. Saya bacakan satu riwayat yang menyebut tentang fitnah yang dialami oleh Imam Ahmad. Beliau diuji waktu di penjara, disiksa,
di zaman khalifah yang menyuruhkan harus berpemahaman Al-Quran itu makhluk, yaitu pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini adalah kekufuran, ya. Yang benar Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah bukan makhluk. Seluruh sifat Allah tidak ada yang makhluk. Al-Quran firman Allah, kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan ciptaan Allah, tapi karena itu adalah firman Allah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ini bahas tentang masalah tauhid semua sifat. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini pemahaman kekufuran, dan khalifah tatkala itu maksa manusia untuk menyatakan demikian. Kalau tidak akan disiksa, sebagian dibunuh. Dan di antara ulama yang ditangkap dan disiksa adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya bacakan. Kata Al-Jurri, balagani anil Muhtadi, telah sampai kabar dariku dari Al-Muhtadi, ya. Annahu qala, dia berkata, Al-Muhtadi salah seorang anak dari khalifah, ma qata abi yakni al-wathiq illa syekhun ji'a bihi min al-missisa. Ayahku tidak terkalahkan pendapatnya kecuali tatkala datang seorang yang sudah tua, yaitu bapaknya Al-Wathiq, ya. Al-Muhtadi punya bapak namanya Al-Wathiq, seorang khalifah. Bapakku tidak, yaitu Al-Wathiq, tidak terpatahkan dalilnya kecuali setelah didatangkan seorang syekh, yaitu Imam Ahmad yang sudah tua dari Al-Missisa. Famakatha fi sijin muddatan, maka syekh tersebut yaitu Imam Ahmad dipenjarakan dalam penjara untuk beberapa waktu. Thumma inna abi dzakarahu yauman, suatu hari ayahku Al-Wathiq menyebut tentang Imam Ahmad, dan dia berkata, alayya bi syekh, datangkan kepadaku sang syekh tersebut, maksudnya Imam Ahmad. Fa utiya bihi muqayyadan, maka Imam Ahmad dihadirkan di hadapan khalifah dalam kondisi terbelenggu. Falamma ukhifa baina yadayhi sallama alaihi, tatkala Imam Ahmad diberdirikan di hadapan khalifah Al-Wathiq, maka Imam Ahmad mengucapkan assalamu alaik. Falam yarudda alaihi salam, ternyata Al-Wathiq sang khalifah tidak menjawab salam. Faqala lahu syekh, maka Imam Ahmad menegur sang khalifah. Beliau berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, masta'malta ma'iya adaballahi ta'ala wala adab rasulih. Engkau tidak bersikap denganku dengan adab yang diajarkan oleh Allah dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun adab yang diajarkan oleh Allah, qala Allah taala, Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raddis salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab, menyuruh kita untuk menjawab salam. Jadi Imam Ahmad menegur. Akhirnya sang khalifah menjawab, waalaikumsalam. Setelah dikasih dalil, dia jawab, waalaikumsalam. Tsumma qala li ibni Abi Du'ad, kemudian sang khalifah berkata kepada ibni Abi Du'ad, namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Ini Ahmad tapi Mu'tazilah. Yang satunya Ahmad Ahlus Sunnah. Ahmad bin Hanbal, yang satunya Ahmad bin Abi Du'ad. Maka khalifah berkata kepada ibni Abi Du'ad, salhu, silakan bertanya kepada syekh tersebut. Faqala, maka Imam Ahmad berkata, ya Amirul Mukminin, ana muqayyad, ana mahbusun muqayyadun, usalli fil habsi bitayammumin. Wahai Amirul Mukminin, aku terbelenggu di penjara. Aku selama ini salat di penjara dalam kondisi bertayamum. Muni'tul ma'a, aku dilarang menggunakan air. Famur bi quyudi tuhal, perintahkanlah agar belengguku dilepas. Wa murli bima'in atatahhar wa usalli thumma salni, dan mintakanlah kepadaku, datangkanlah kepadaku air agar aku bisa bersuci dan aku salat. Qala fa amara fa hulla qaiduhu wa amara lahu bima fatawadda wa shalla. Akhirnya sang khalifah menyuruh melepaskan belenggu Imam Ahmad. Kemudian sang khalifah menyuruh datangkan air. Kemudian Imam Ahmad pun wudu dan dia pun salat. Summa qala li ibni Abi Du'ad, kemudian sang khalifah berkata, Al-Wathiq, wahai ibni Abi Du'ad, silakan debat Imam Ahmad, silakan debat si Ahmad, tanya kepada dia. Maka faqala Syekh, Imam Ahmad berkata, al-mas'alatu li, wahai Amirul Mukminin, saya yang bertanya, biarkan dia yang menjawab. Jangan dia tanya, saya yang jawab. Saya yang tanya, dia yang jawab. Ta'muruhu an yujibani, perintahkan Ibnu Abi Du'ad untuk menjawab pertanyaanku. Faqala sal, kata sang khalifah, tanyakan kepada dia. Perhatikan sini, inilah manhajus salaf. Fa aqbala Syekhu ala Ibni Abi Du'ad yas'aluhu. Maka Imam Ahmad pun balik menghadap Ibnu Abi Du'ad, terjadilah dialog. Maka Imam Ahmad bertanya, akhbirni an hadzal amri alladhi tad'un nas ilaihi. Wahai Ibnu Abi Du'ad, kabarkanlah kepadaku tentang perkara yang kau seru manusia untuk meyakininya, bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk.
Asyai'un da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah perkara ini pernah disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wahai umat manusia sekalian, percayalah bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Apakah Nabi pernah mendakwakan hal ini? Kata Ibn Abi Duat, la, tidak pernah. Qala fa syai'un da'a ilaihi Abu Bakar As-Siddiq ba'dahu radhiyallahu anhu? Apakah perkara ini kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyerukan kepada hal ini? Apakah setelah Nabi meninggal dunia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyerukan kepada hal ini? Qala la, jawaban dia tidak. Dia bertanya lagi, fa syai'un da'a ilaihi Umar bin Khattab ba'dahuma? Apakah Umar bin Khattab pernah menyerukan hal ini setelah wafatnya Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerukan tentang hal ini? Jawabannya la, tidak pernah. Qala Syekh Imam Ahmad bertanya lagi, fa syai'un da'a ilaihi Utsman bin Affan ba'dahum? Apakah Utsman bin Affan pernah menyeru manusia untuk meyakini hal ini setelah Muhammad? Kalau Rasulullah SAW tidak pernah, Abu Bakar tidak pernah, Umar tidak pernah, nah Utsman pernah atau tidak? Faqala la, tidak pernah juga. Qala fa syai'un da'a ilaihi Ali bin Abi Thalib ba'dahum? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah, Abu Bakar tidak pernah, Umar tidak pernah, Utsman tidak pernah, Ali bagaimana? Pernah atau tidak? Jawabannya la, tidak pernah juga. Terus ini manhajus salaf. Anda yakini akidah ini? Apa ini akidah? Maksudnya secara sederhana, apakah akidah ini pernah diyakini oleh Rasulullah? Diyakini oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali? Enggak pernah. Ngapain engkau menyuruh? Qala Syekh, fa syai'un lam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu ta'ala anhum tad'u anta an-nasa ilaih. Suatu perkara yang Rasulullah tidak pernah menyerunya, Abu Bakar tidak pernah mendakwakannya, Umar tidak pernah mendakwakannya, Utsman tidak pernah mendakwakannya, Ali tidak pernah mendakwakannya, terus Anda mendakwakannya kepada manusia? Laisa yakhlu an taqul, cuma ada dua kemungkinan. Alimu au jahilu. Pertama, mereka tahu tentang hal ini, atau yaitu Nabi dan para sahabat Khulafaur Rasyidin tahu tentang apa yang kau serukan ini, atau mereka tidak tahu tentang apa yang kau serukan ini. Fa in qultu alimuhu wa sakatu anhu, kalau engkau berkata mereka tahu tapi mereka diam tidak berdakwah, ya sudah, wasi ana wa iyyaka ma wasi al-qaum minas sukut. Kalau gitu ngapain kau bicarakan? Oh, mereka tahu tapi mereka tidak berdakwah. Ya, kalau mereka tahu mereka tidak, kenapa ini kedakwahkan? Fa in qulta jahiluhu wa alimtuhu, kalau kau berkata Ibn Abi Duat mereka tidak ngerti, saya ngerti, ini musibah. Faya luka bin luka, ya celaka, anaknya celaka ini. Yajhalun nabi wal khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum syai'an wa ta'lamu anta wa ashabuka. Bagaimana satu perkara Nabi dan para sahabat tidak tahu, khulafa'ur rasyidin kau tahu dan murid-muridmu tahu tentang hal tersebut. Qala al-Muhtadi, terjadi dialog tersebut. Perhatikan maksud saya, dialog ini ya, ini Imam Ahmad mengembalikan permasalahan kepada manhajus salaf. Karena kalau kembali kepada Al-Quran, dia akan berdalil. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Bukankah Al-Quran itu syai' sesuatu? Berarti Allah menciptakan Al-Quran. Maka Imam Ahmad tidak berdalil dengan Al-Quran, karena dia akan menafsirkan dengan hawa nafsunya. Imam Ahmad berdalil dengan manhajus salaf. Apakah pemahaman ini di atas manhajus salaf? Apakah Nabi pernah menyerukan seperti ini? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pernah menyerukan seperti ini? Para sahabat kalau tidak pernah, berarti bukan di atas manhajus salaf. Kemudian kata Al-Muhtadi, fara'aitu abi wa thaba qa'iman wa dakhala al-hira wa ja'ala thawbahu fi fihi yadhaq. Maka ayahku, kemudian dia pun segera berdiri, dia bangkit pergi suatu tempat, kemudian dia pun mengambil bajunya, dia tutup mulutnya, dia tertawa, ya, tertawa karena Ibnu Abi Duat, tokoh Mu'tazilah tersebut tidak bisa menjawab Imam Ahmad. Kemudian dia mengulangi, yaqul sadaq, benar Imam Ahmad. Laisa yakhlu min an taqul jahiluhu aw alimuhu. Tidak ada kecuali dua kemungkinan. Engkau berkata Nabi dan para sahabat tahu, atau Nabi dan para sahabat tidak tahu. Fa in qulna alimu wa sakatu anhu, kalau kita mengatakan mereka tahu dan mereka diam saja, wasa'ana minas sukut ma wasi'al qaum. Kalau begitu ngapain kita ribut? Kita juga diam sebagaimana mereka. Wa in qulna jahiluhu wa alimtahu anta fayaluka bin luka. Tapi kalau kita berkata mereka dulu tidak tahu dan engkau Ibnu Abi Duat tahu tentang hal ini, maka celaka bin celaka. Ya jahalun nabi wa ashabu radhiyallahu anhum syai'an ta'lamu anta wa ashabuka. Apakah ada suatu perkara Nabi dan para sahabat yang tidak tahu, terus engkau dan murid-muridmu tahu? Ini contoh penerapan manhajus salaf. Oleh kerana perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekarang di zaman, saya katakan tadi, penuh dengan berbagai macam pemikiran.
penuh dengan berbagai macam ya kerancuan yang tersebar di dunia internet, di informasi yang tidak bisa dibendung. Kita baca, anak-anak kita baca, keluarga kita baca, ceramah-ceramah disampaikan, maka kita harus punya filter, kita punya barometer. Saya sampaikan tadi, kalau ilmu matematika, ilmu fisika, kimia punya barometer kebenaran, maka dalam agama demikian juga ada barometer kebenarannya. Ya. Oleh karenanya, para salaf dahulu, terutama dalam masalah akidah, mereka ketat. Mereka punya barometer tatkala menyampaikan satu akidah. Ada metode mereka, metodologi mereka yang harus dipenuhi ya, untuk menunjukkan akidah itu benar atau tidak. Di antaranya bahwasanya akidah tersebut adalah diserukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Contoh para hadirin, kalau kita bicara contoh zaman sekarang, contoh akidah yang sering diserukan oleh sebagian orang, kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas. Kita Ahlussunnah, kita mengatakan Allah di atas. Allahu fis sama, Allahu mustawin 'alal arsy, Allah di atas langit, Allah beristiwa di atas arsy. Dalil terlalu banyak. Dari Al-Qur'an, Sunnah, perkataan para sahabat sangat banyak ya. Dalil fitrah orang awam. Semua orang kalau berbicara tentang sesuatu, mereka akan berkata tergantung yang di atas. Mereka selalu mengatakan demikian. Kalau sudah takdir, kata dia, sudah digariskan oleh yang di atas. Itu dikatakan oleh mereka ya. Kalau di atas baru kehendak, mau apa lagi? Kalau sudah payah, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi mereka sering mengatakan Allah di atas. Kita harus mengagungkan Allah, begini tangannya. Kemana? Ke atas. Mereka berdoa ke atas. Fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Oh, kita bicara ini terlalu banyak. Ini butuh pengajian khusus ya. Tapi maksud saya, ini suatu perkara yang sangat fitrah, semua orang tahu. Oleh karena dengan mudah orang-orang mengatakan tatkala Isra Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit bertemu dengan siapa? Allah. Orang awam ada yang mengingkari hal ini? Enggak ada. Semua orang bilang Nabi waktu Isra Mi'raj naik ke mana? Ke langit, ketemu dengan siapa? Allah. Beda dengan syariat yang lain. Syariat yang lain melalui malaikat Jibril untuk salat, langsung Nabi ketemu siapa? Allah. Ketemunya di mana? Di atas ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke dasar laut. Ketemunya di atas. Nah, kemudian datang orang-orang belakangan mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, atau mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Kita hentikan dia di situ. Anda mengatakan Allah tidak di bawah. Oh, dia pakai logika. Begini, kalau begini, maka begini, kalau begini, begini. Taib. Kita kembalikan kepada manhajus salaf. Yang meyakini Anda seperti keyakinan Anda ini siapa? Coba sebutkan. Nabi pernah mengatakannya? Gampang, tanya aja. Nabi pernah bilang begitu? Allah tidak di bawah? Jelas tidak ada. Ratusan dalil semuanya Nabi apa? Allah di atas. Taib. Nabi tidak pernah. Abu Bakar pernah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah? Tidak pernah. Umar, Utsman, Ali, satu aja dari ribuan sahabat, ada yang mengatakan Allah tidak di bawah? Tidak ada. Maka kita katakan cuma dua kemungkinan. Apa tadi? Mereka tahu Allah tidak di bawah, atau mereka tidak tahu. Kalau engkau bilang mereka tahu, terus mereka tidak sampaikan, berarti mereka menyembunyikan kebenaran. Bagaimana Nabi dan para sahabatnya tahu bahwasanya Allah tidak atas, tidak di bawah, sementara ayat-ayat mengatakan Allah di atas, berarti ini Al-Quran ini menyesatkan. Seandainya kebenaran Allah tidak atas, tidak di atas, lantas ayat dalam Al-Quran Allah di atas, malaikat naik ke atas, Al-Quran turun dari atas, Isra Miraj ke atas, amalan naik ke atas, banyak sekali. Nabi berdoa ke atas, Nabi tunjuk ke atas. Ternyata Allah tidak di atas, berarti ini semua penyesatan, paham? Penyesatan publik. Kebohongan terhadap publik. Terus Nabi tidak pernah jelaskan. Sungguh luar biasa. Nabi tahu Allah tidak di atas, justru menjelaskannya kebalikannya, membohongi umat. Ya atau tidak? Sekarang kita sama dia, keyakinan ente Allah tidak di bawah ini diyakini oleh Nabi enggak? Kalau dia bilang diyakini, kau Nabi kok tidak pernah menyampaikan? Satu aja Nabi tidak pernah bilang. Bahkan yang disampaikan dalam hadis-hadis sebaliknya, Allah di atas, Nabi berdoa ke atas, Nabi tunjuk ke atas, Nabi Isra Miraj ke atas, Nabi minta lihat ke atas. Nah ini berarti Nabi bohong selama ini. Apakah Nabi tidak tahu akan banyak yang baca setelah ini? Akan ada umat yang akan baca ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, berarti mereka terbohongi selama ini.
Kalau mereka mengatakan Nabi tidak tahu, wah, luka bin luka, celaka, anaknya celaka. Ente tahu Nabi tidak tahu, waduh repot. Repot. Ini contoh kalau kita ingin menerapkan akidah apapun yang disuarakan oleh seorang, kita jangan dia bicara logika, masalah menang-menangan logika. Ya. Contoh mereka mengatakan kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh apa? Tempat. Saya bilang Allah diliputi oleh tempat. Ya. Bukan berarti yang di bawah meliputi di atas, tidak mesti. Di atas lebih besar daripada bawah, di atas meliputi yang di bawah. Contoh langit meliputi bumi. Mereka logika mereka enggak sampai, kata mereka kalau Allah di atas berarti di bawah meliputi apa? Meliputi Allah. Berarti Allah ada tempat, ada ruangan yang meliputi Allah. Kita bilang kenapa ente berpikir demikian? Bukankah langit lebih di atas daripada bumi? Ya atau tidak? Yang meliputi, bumi meliputi langit atau langit meliputi bumi? Langit meliputi bumi. Kenapa ente harus kalau di atas terliputi? Kenapa harus kalau di atas berarti butuh yang kepada yang di bawah? Ya, logika mereka. Pakai logika, tergantung siapa menang logika. Tapi kita jangan bantah pakai logika. Kita bantah tadi. Ini Nabi tahu atau tidak? Gitu aja tadi. Caranya Imam Ahmad. Tapi masalah akidah apa lagi? Contoh bahwasanya minta di kuburan. Minta di kuburan Nabi, minta di kuburan orang soleh, maka itu lebih berkah, lebih dikabulkan. Saya tanya. Ini minta ke kuburan Nabi. Apakah pernah diajarkan oleh Nabi? Nabi pernah berwasiat, kalau saya meninggal mintalah kepadaku, bertawassullah dengan mayatku. Tanya, apakah ada hadis satu saja? Sebaliknya Nabi malah mengatakan, Allahumma la ta'jal qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Nabi sebelum meninggal, Nabi berkata, la'natullah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Nabi ngomong begitu. Nabi yang mengatakan kepada Umar, kepada Ali bin Abi Thalib, ala tada' qabran musyrifan illa sawaitahu wala timsalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Nabi ngomong demikian. Nabi yang melarang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan. Nabi yang melarang kuburan dikasih lampu, Nabi yang melarang kuburan ditulisi, Nabi yang melarang kuburan ditinggikan. Datangkan satu hadis saya mengatakan datang kuburan minta kepadaku. Enggak ada. Nah, kalau Nabi, taib, mungkin Nabi enggak ngomong, Nabi tidak ingin mengkultuskan dirinya. Ya sudah, Abu Bakar pernah enggak ke kuburan Nabi, minta kuburan Nabi? Bukankah di zaman Abu Bakar banyak kejadian, banyak orang-orang murtad? Sampai orang-orang Arab keluar yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, 40.000 orang murtad. Ikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Muncul lagi murtad sana sampai Abu Bakar pusing, sampai ngirim Khalid bin Walid untuk nyerang sana, sahabat terbunuh, para qurra terbunuh. Banyak kasus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang sangat luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak disebutkan beliau kemudian pergi kuburan tanya diskusi sama Nabi, harus ini bagaimana solusinya? Tidak ada dia diskusi sama Nabi SAW, minta tolong sama Nabi, enggak ada. Di zaman Umar juga demikian. Umar bahkan tatkala terjadi musim kemarau, dia tidak minta ke kuburan Nabi, datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatusqina. Ya. Fal ana natawassalu bi ammi nabiyyika fasqina. Ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan nabimu waktu Nabi masih hidup. Maka kau berikan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Seandainya boleh bertawassul kepada Nabi, Umar ngapain ke Abbas lagi? Langsung ke kuburan Nabi. Ternyata Umar malah kepada tawasul dengan dua orang yang masih hidup. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian terjadi banyak permasalahan, terjadi jihad, terjadi ini, terjadi perang saudara, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan banyak kasus-kasus tidak seorang pun sahabat dan kuburan kemudian cari solusi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Dan anda sekarang seperti ini meyakini kalau ke kuburan lebih afdal, minta kepada Nabi lebih afdal. Ini yang meyakini gini siapa? Abu Bakar. Kalau ini kebaikan, bahkan anda seru orang, anda bikin safar ke sana ke sini, ya. Anda bikin safar ritual, safar apa namanya? Dan macam-macam pada wali-wali orang saleh. Taib. Apakah Nabi pernah mengajarkan demikian? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Taib, enggak pernah. Cuma dua kemungkinan. Sederhana, pokoknya masalah yang tanya begitu. Kalau nanti nggak bisa jawab dengan dalil, tanya jawab seperti itu. Mereka tahu atau mereka tidak tahu? Kalau mereka tahu, kenapa mereka tidak sarankan kepada umat bahwasanya bertawasul dengan mayat-mayat inilah ibadah yang sangat agung, mudah dikabulkan. Ini perkara penting.
Masalah doa, kenapa tidak pernah diajarkan oleh para sahabat kalau mereka tahu itu kebenaran? Kalau mereka tidak tahu terus ente tahu, waduh ini repot. Repot. Contoh tadi keyakinan juga bahwasanya Nabi bisa keluar jalan-jalan. Anda tanya aja, ente yakin Nabi bisa keluar? Ikut acara sana, ikut acara sini, ya. Ketemu siapa, ketemu ini, ya. Taib. Tanya, apakah keyakinan itu diyakini oleh para sahabat? Pernahkah Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Anas bin Malik yang sangat cinta kepada para sahabat bercerita bahwasanya Nabi keluar ketemu mereka? Adakah satu orang sahabat mengatakan demikian Nabi keluar kemudian hadiri acara walimah mereka atau acara majelis mereka? Apakah ada satu sahabat yang menyatakan demikian? Apakah ada keyakinan demikian? Jawabannya cuma dua, mereka meyakini atau tidak. Sebagaimana yang kita jelaskan. Ya. Maka aneh, sering saya sampaikan bagaimana Nabi SAW tidak pernah keluar dari kuburannya bertemu dengan istri-istri yang sangat dia cintai. Kalau antum meninggal, kira-kira antum rindu gak ketemu istri? Kira rindu gak? Ketemu rindu lah, istri ente juga nangis-nangis, nanti kasihan istri ente. Nabi SAW tidak pernah keluar ketemu salah satu istrinya pun, tidak pernah. Tidak pernah keluar ketemu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yang Fatimah akhirnya meninggal gara-gara sedih dengan wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian dia meninggal dunia. Tidak pernah ketemu dengan sahabat yang sangat dia cintai, Abu Bakar. Yang Nabi pernah ditanya, man ahabun nasi ilaika, siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Aisyah. Minar rijal, laki-laki yang paling kau cintai Abuha, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kata Aisyah, tidaklah setiap hari kecuali Rasulullah SAW datang ke rumahku, siang atau pagi, sore atau pagi, selalu datang bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi selama meninggal dunia tidak pernah ketemuan dengan Abu Bakar, tidak pernah ketemuan dengan sahabat mulianya Umar, tidak pernah ketemuan dengan mantunya Utsman, tidak pernah ketemuan dengan sepupunya dan juga mantunya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah keluar ketemuan dengan Abu Hanifah rahimahullah, tidak pernah Nabi keluar dari kuburannya kemudian ketemu dengan siapa? Imam Syafi'i. Tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu dengan Imam Malik. Tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi keluar dari kuburannya ketemu dengan Imam Bukhari. Tidak pernah. Tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu dengan Imam Muslim. Terus apa gerangan kemudian keluar ketemu ente sekarang? Ente ini siapa sebenarnya? Lah iya. Mau bisa. Keluar kemudian cium kedua lututmu. Ittaqillah ya akhi. Ente sedang menghina nabiku. Nabiku dibilang keluar cium lututmu. Ente siapa? Nabi saya siapa? La ilaha illallah. Ini penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang orang datang 1 juta lebih acara haulannya. Ya akhi. Jadi belajar agama bukan orang banyak. Bukan pakai logika, bukan pakai cerita, bukan mimpi, bukan hayalan, tidak. Agama ada dalilnya. Agama Al-Quran, Sunnah, manhajus salaf, metodologi yang jelas, barometer yang jelas. Semua orang boleh belajar. Makanya kalau bicara akidah, hati-hati. Ada lagi bilang, si fulan bisa baca hati seorang. Ada ulama bisa baca hati saya. Tunggu dulu. Orang bisa baca hatimu, tunggu dulu. Ini keyakinan dari mana? Orang bisa baca hati orang lain, tunggu dulu. Ini keyakinan siapa? Apakah Nabi pernah mengatakan demikian? Apakah Nabi pernah membaca hati orang? Nabi saja tidak tahu. Allah mengatakan tentang orang-orang munafik dan pemunafikan dalam hati. Kata Allah, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna, wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Di sekitar kalian ada orang Arab, Badui dan juga ada penduduk kota Madinah yang terjerumus dalam kemunafikan. Kencang dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum, engkau tidak tahu tentang mereka, nahnu na'lamuhum, kami yang tahu. Kenapa Nabi tidak tahu orang munafik? Karena itu masalah hati, Nabi tidak tahu. Oleh karena waktu terlambat, waktu Nabi perang Tabuk, sebagian sahabat tidak ikut perang Tabuk, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian Hilal, kemudian Murarah, ya. 3 orang tidak ikut. Kemudian waktu Nabi datang, ada orang munafik 80 lebih datang minta uzur. Nabi kasih uzur. Satu bilang, saya begini ya Rasulullah, saya begini. Kata Nabi,
kau dapat uzur, semoga Allah ampuni engkau. Nabi doain mereka, semoga Allah ampuni mereka kalian, semoga Allah ampuni kalian. Nabi tidak tahu ternyata Nabi dibohongin. Dan Ka'ab bin Malik berkata, ya, saya juga ingin menyiapkan satu perkataan biar saya selamat. Ini ingin bohongin Nabi. Tapi dia berkata, seandainya saya berhasil menipu Nabi, Allah akan bongkar aibku. Jadi Ka'ab bin Malik tahu Nabi tidak tahu isi hatinya. Seandainya dia bohong kepada Nabi, Nabi tidak tahu. Cuma dia khawatir Allah akan bongkar apa? Akan bongkar isi hatinya di hadapan Nabi SAW. Nabi tidak tahu. Waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan sahabat Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, sampai sebulan lebih Nabi tidak tahu Aisyah berzina atau tidak. Kalau Nabi tahu isi hati Aisyah, Nabi akan tahu istrinya dusta atau jujur. Nabi tidak tahu. Sampai turun ayat membela Aisyah, baru Nabi tahu ternyata Aisyah apa? Jujur. Coba bayangkan. Hati istrinya dia tidak tahu. Sampai sebulan lebih dia tidak tahu ini bagaimana nasib istrinya jujur atau tidak. Waktu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu kemudian berperang melawan seorang musyrik bersama seorang Ansar. Ada seorang musyrik ini sangat hebat, dia bunuh orang Islam banyak. Mereka dikejar oleh Usama dan orang Ansari ini. Tatkala sudah kalah orang musyrik tersebut, hendak dibunuh, tiba-tiba orang musyrik tersebut berkata, la ilaha illallah. Berarti masuk Islam tidak boleh dibunuh. Maka seorang Ansari mau bunuh tidak jadi. Adapun Usama langsung melanjutkan membunuh orang tersebut. Kemudian sampai kabar ini kepada Nabi SAW. Nabi marah kepada Usama. Kata Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah kau bunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia ucapkan karena untuk menyelamatkan dirinya. Kata Nabi, hal syaqaqta an qalbi, kau sudah buka dadanya, kau tahu dia mengucapkan demikian. Ya, artinya kau tahu isi hatinya. Jadi tidak ada yang tahu isi hati manusia. Kemudian datang sekarang orang mengatakan ada orang alim tahu isi hati apa? Manusia. Ya akhi, ini dukun apa orang alim? Siapa tahu isi hati kita? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu isi hati kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang menjadi isi hati manusia. Adapun kalau firasat lain, firasat maksudnya orang ini kayaknya dia itu lain, tapi kalau tahu isi hati manusia siapa yang tahu? Lihat dari gerak-geriknya, lihat raut wajahnya, perasaan seakan-akan dia mau begini, itu namanya persangkaan. Tapi kalau tahu isi hati manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang mengatakan ada ulama yang tunggu dulu, sebentar dulu, cek ini akidah siapa yang ngajarin? Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskannya? Apakah Nabi memiliki akidah seperti ini? Tidak, Nabi tidak pernah mengakui tahu isi hati orang. Nabi tidak pernah tahu. Waktu ada perempuan datang, Yahudi memberikan kambing berisi racun, Nabi tidak tahu isi hatinya. Ternyata ingin meracuni Nabi. Nabi makan teracun. Dengan hal ini Nabi akhirnya meninggal dunia gara-gara makan racun tersebut. Pada tahun 7 Hijriah dia makan, tahun 11 meninggal dunia. 4 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya. Ya. Apakah Abu Bakar tahu isi hati orang? Enggak tahu juga. Apakah Umar tahu isi hati orang? Enggak tahu juga. Berarti ini akidah enggak benar. Ini akidah namanya dakhil, akidah susupan, bukan dari agama Islam. Yang dimasukkan dalam agama Islam. Entah akidah dari mana. Disuarakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ustadz, dan ini bukan akidahnya orang apa? Islam. Karena hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai contoh dalam masalah akidah, kita harus berpegang teguh dengan manhajus salaf. Siapapun bicara akidah, datangkan dalilnya Al-Quran dan Sunnah dan perkataan salaf. Kalau tidak ada yang berpada demikian, itu hanya akidah karyamu, hanya akidah logikamu, maka tidak kita terima. Tidak kita terima. Dari sini para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, muncullah pemikiran-pemikiran bid'ah yang mereka membangun akidah mereka di atas akal mereka. Di atas akal mereka. Muncullah misalnya dalam masalah semua sifat, ada namanya Jahmiyah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Asy'ariyah, yang semua membangun agama mereka di atas akal. Di atas akal. Apa yang menurut masuk akal bagi akal mereka, mereka tolak. Yang tidak sesuai akal mereka, yang masuk akal mereka, mereka terima, yang tidak sesuai mereka tolak. Sehingga tatkala mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber untuk menerima dalil atau menolak dalil, akhirnya mereka juga terpisah-pisah.
berbeda-beda. Jahmiyah akidahnya tidak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak sama dengan akidahnya dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah juga ada perbedaan dengan Maturidiyah. Kenapa? Karena semua dibangun di atas akal dan al-uqul mutafawitah, dan akal itu berbeda-beda. Seandainya akal seluruh manusia satu model, mungkin boleh kita jadikan sumber dalil. Tetapi ternyata akal itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya. Betapa banyak dalil mereka tolak karena pakai akal mereka. Padahal akal orang lain bisa menerima. Kalau akalmu tidak bisa menerima, jangan kau tolak hal tersebut. Betapa banyak akal yang masih bisa menerima. Ya. Baik, ini kita bicara tentang masalah akidah, bahwasanya akidah harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan manhaj salafun salih. Ya. Tentunya pembahasan juga masalah ibadah juga pembahasannya masih panjang, sumber-sumber akidah masanya panjang, tapi kita tidak bahas sekarang ini. Saya hanya menyampaikan secara global tentang pentingnya kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya rasa kajian kita sampai di sini saja. Ya, kalau ya sudah ya. Demikian kajian kita. Saya berterima kasih kepada hadirin hadirat. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dipertemukan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.